Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Inul Motovlog kali ini. Ya, sekarang gue mau jalan-jalan dulu. Ya, sekarang ini sebenarnya gue tag di hari Senin. Wah, banyak banget nih di rangka gue. Nanti ada yang nanyain, "Bang, lagi ngapain, Bang?" Waduh, ini baret banget nih. Nggak ada guys, mau cek-cek rangka aja. Ya, kata orang, rangka CB itu mudah patah. Tapi gue rasa enggak sih. Asal jangan bawa beban berlebih aja. Tapi nggak tahu juga sih, karena belum ada konfirmasi langsung dari Hondanya. Oh iya, kita ngevlog sembari jalan aja ya guys. Sekarang lagi di Padang Panjang. Gue iseng-iseng aja cek rangka retak atau gimana gitu kan. Nanti pas tahu udah retak gue lanjutin motoran. Ternyata pas di perjalanan patah. Jadi mobilnya berisik banget, buang. Oh iya, mending kita bahas tentang rangka itu aja ya. Nah jadi gini, banyak yang bilang dari zamannya old CB 150R rangkanya udah sering patah, udah banyak yang patah gitu kan. Banyak tuh gue temuin di grup-grup yang ngomongin dulu klotok-klotok sampai New CB masih tetap belum hilang. Terus kemudian rangka patah ini sejak zamannya old CB juga udah banyak yang patah. Kemudian di new CB juga banyak yang patah. Nah, coba deh kita bahas itu dulu. Sepertinya ada beberapa faktor sih yang bisa bikinnya patah. Dan di bagian sini, ya yang seperti di foto di atas itu, waduh, maksa mulu masuknya kalau di lintas ini. Oke, kita balik lagi ke topik. Nah, di sana adalah titik tengahnya, boleh dibilang titik tumpu antara sasis bagian depan sama belakang. Nah, di rata-rata yang patah kan banyak yang di sana antara sambungan yang itu. Kenapa rangka itu bisa patah? Kalau menurut gue, analisa gue sih ya, analisa si anak kacang ini ya, motovlogger kaum bajak sawah gitu kan. Nah, pertama adalah beban. Mungkin bebannya berlebih, mungkin di manual booknya ada kok berapa beban maksimal si motor, mungkin saja beban maksimalnya berlebih, jadi ya rangkanya patah. Kemudian, nah yang kedua itu cara pemakaian, karena motor sering diwiliin kemudian mendarat dengan cara yang kasar gitu kan, jadi rangkanya ketekan di bagian tengah, ketekan gitu, jadinya retak atau patah gitu kan. Atau bisa jadi ini cuman pendapat gue sih ya, pendapat gue, rangkanya bisa patah itu mungkin terjadi dari pihak pabrikan. Cuman gue ragu sih, rasanya nggak bakalan mungkin terjadi karena dari pihak pabrikan. Secara Honda ya memiliki quality control yang sangat bagus, karena seharusnya rangka besi pipa ini seharusnya lebih tebal gitu. Berapa tebalnya ya, tapi yang gue feeling sering bawa barang berlebih, oversize load ya, untuk di belakang ya, khususnya di belakang, karena di belakang lebih mengalami tekanan rangkanya daripada depan. Nggak tahu juga sih, pokoknya gue rasa bagian belakang itu lebih kuat tekanannya daripada rangka depan, makanya bisa terjadi patah di sana. Dan selama gue pemakaian sih, jalurnya banyak yang ekstrim juga sih, sering gue banting-banting nih si CB. Cuman mungkin faktor keberuntungan juga, dan kualitas rangkanya juga baik menurut gue. Dan rangka yang gue miliki sangat bagus ya, setelah gue cek-cek, gue pukul-pukul pakai itu, kunyinya rata semua, agak-agak gembas, agak kedap gitu. Nah, masuk juga kau, bodot. Hihihi, asik mamen. Hihihi. Ya, masalah rangka itu menurut analisa gua ada beberapa faktor sih. Rata-rata faktornya itu adalah kesalahan dari si pemiliknya. Nah, jadi gini, kan titik patahannya itu sama di semua motor kan. Nah, berkemungkinan gejala atau perlakuan si pengguna juga sama terhadap si motor tersebut.
Itu sih analisa singkat dari gue kenapa banyak masalah rangka patah yang ada pada motor CB 150R ini. Menurut gue ya, sejauh kita menggunakan wajar, nggak melebihi beban, nggak dibanting-banting motornya, nggak bakalan hancur deh, nggak bakalan patah deh rangkanya. Jadi gimana menurut kalian guys? Cocok gak analisa gue dengan kalian? Kenapa bisa rangka motor CB itu bisa patah? Ayo komen di bawah ya guys yang setuju dengan analisa gue. Buat yang kurang setuju dengan analisa gue, silahkan komen dan beri alasannya. Mana tahu kita dapat bahan pertimbangan juga kenapa rangka CB itu bisa patah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Dan keep safety, keep riding. Gue Nur Motovlog. See you and bye-bye semua.